Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Sistem suspensi pada kendaraan. Kegunaan sistem ini adalah memberikan kelancaran berkendara dengan memberi bantalan road shock dan getaran dan mencegah berpindah ke bodi dan frame. Getaran dan kualitas mengendarai. Dalam subjek getaran dan kualitas mengendarai mobil terdapat istilah sprung weight. Adalah berat mobil yang ditumpu oleh pegas suspensi. Kemudian unsprung weight, berat axle dan bagian-bagian lain yang terletak di antara roda-roda dan pegas. Catatan, semakin besar sprung weight, semakin baik kualitas mengendarai. Getaran pada otomobil atau oskilasi bodi. 1 adalah pitching. Pitching adalah getaran yang mengakibatkan ujung depan dan belakang mobil bergerak di sekitar titik berat dari kendaraan mobil. Kemudian rolling, gerakan ayun mengayun ke samping. Gerakan mengayun ke samping, ke kiri dan ke kanan. Kemudian bouncing, gerakan ke atas dan ke bawah. Bouncing adalah gerakan ke atas dan ke bawah. Kita ulangi, rolling adalah gerakan kalau kita lihat dari depan, ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita lihat dari samping, pitching, gerakan mengayun depan dan belakang terhadap titik tumpu kendaraan. Itu adalah oskilasi bodi pada kendaraan. Kemudian jenis-jenis dari pegas atau springnya atau pairnya. 1. Pegas daun atau leaf spring. Ini bentuk dari pegas daun atau leaf springnya. Fungsinya untuk mengemukakan frame dengan axle dan juga sebagai bantalan penyerap guncangan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Jadi bagian atas spring A dihubungkan dengan frame, kemudian bagian bawah nanti ini akan dihubungkan dengan axle. Ini akan dihubungkan dengan axle, ini dihubungkan dengan frame atau bodi pada kendaraan. Konstanta pegas. Sifat bahan berubah bentuk apabila mendapat beban dan kembali ke bentuk semula bila beban dilepas. Peristiwa tersebut disebut elastisitas. Besarnya defleksi sebanding dengan gaya yang bekerja. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan defleksi disebut konstanta pegas. 2. Coil spring. Coil spring adalah batang baja panjang yang digulung. Dibandingkan dengan leaf spring, coil spring lebih panjang sehingga mempunyai tahanan yang lebih baik terhadap kejutan. Tidak terdapat gesekan bila terjadi defleksi sehingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik. Coil spring tidak memiliki sifat menyerap kejutan yang cukup dan tidak dapat menjamin poros dengan sendirinya. Konstanta pegas, apabila gaya yang bekerja adalah W, besar defleksi A, tinggi bebasnya L,
maka konstanta pegas adalah sama dengan W per A, atau gaya yang bekerja per besarnya defleksi. Kemudian ada health spring. Biasa digunakan pada kendaraan besar atau truk-truk besar. Jadi ini dipakai pada rear spring with helper spring atau roda belakang yang menggunakan helper spring atau per pembantu. Helper spring adalah pegas tambahan yang dipasangkan di atas pegas utama pada truk dan kendaraan angkutan berat. Helper spring bekerja bersama-sama dengan pegas utama apabila kendaraan mendapat beban di atas jumlah spesifikasi. Nah, ini pegas utama mainspring, ini adalah helper spring. Kemudian diikatkan dengan U-bolt, bolt yang bentuk U. Ini adalah rear axle atau as belakang untuk roda. Kemudian hollow spring. Ini hollow spring yang hitam. Gambar hollow springnya ini di atas lip spring. Hollow spring adalah potongan karet yang berlubang di tengah dan dibaut pada bagian atas axle, kontrol arm atau pada bagian frame yang terletak di atas. Saat lubang tertutup dan udara terperangkap pada lubang tersebut berfungsi sebagai pegas. Hollow spring umumnya digunakan sebagai pegas tambahan untuk melindungi frame dari benturan pegas. Ini hollow springnya. Jadi pada saat lubang tertutup, maka pegas hollow spring akan mengeras karena udara yang terperangkap di dalamnya untuk melindungi frame dari benturan spring atau lip spring. Kemudian ada yang berikutnya adalah air suspensi atau suspensi udara. Seperti terlihat pada gambar, di sini adalah saliran udara dari tangki, kemudian saluran buangnya, kemudian ini untuk mensuplai udara ke dalam suspensi tersebut. Bilau yang berisi udara dipasangkan pada tempat di mana biasanya ditempatkan pegas daun atau pegas ulir untuk menjamin berat kendaraan. Aksi penyerapan dihasilkan oleh elastisitas udara kompresi di dalam bilau dan ruang udara tambahan. Kekerasan pegas dapat berubah-ubah sesuai dengan beban. Jadi di dalam bilau tersebut di sini terdapat udara yang terkompresi untuk menjamin elastisitas atau suspensi pada kendaraan yang bersuspensi udara. Kemudian jenis-jenis suspensi. Suspensi mode rigid dengan pegas daun. Mode rigid, yang disebut rigid itu adalah kaku, berarti satu axle roda kiri dan roda kanan. Pada suspensi mode rigid, roda-roda terpasang pada satu poros dan dipasangkan ke bodi melalui pegas. Keuntungannya konstruksinya sederhana dan kuat. Perubahan tread atau chamber yang disebabkan oleh gerakan axle kecil. Kerugian kualitas mengendarai serta stabilitas kemudi kurang. Kecenderungan terjadi gerakan horizontal. Nah, ini konstruksinya model rigid, jadi model kaku. Kemudian suspensi mode rigid dengan pegas ulir, jadi masih satu poros roda kiri roda kanan, tetapi yang diganti hanya pegas
ulir atau pegas coil. Ini pegas coilnya, spring, kemudian ini upper control arm, kemudian lower control arm, terdapat arm bagian bawah dan bagian atas, kemudian ada lateral root, kemudian shock absorbernya. Selanjutnya suspensi model independent. Pada suspensi model independent, roda kiri dan kanan tidak dipasangkan pada satu poros, melainkan pada masing-masing axle, sehingga bekerja sendiri-sendiri dalam menyerap goncangan atau disebut knee action. Keuntungannya, kualitas mengendari lebih baik, memiliki kemampuan singgung jalan yang lebih baik atau road holding. Kerugiannya, konstruksinya rumit karena banyak spare part yang dipasangkan. Macam-macam suspensi independen. 1. Wishbone, tipe yang menggunakan coil spring. Pada tipe wishbone terdapat 2 buah arm, lower arm, upper arm. Kemudian wishbone tipe yang menggunakan torsion bar spring. Ini torsion bar springnya, terdapat 2 buah arm, bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya McPherson tipe. Pada McPherson tipe, perbedaannya adalah memakai lower arm dan tidak memakai upper arm. Tidak memakai upper arm, hanya memakai lower arm. Kemudian swing tipe atau tipe 2 buah arm langsung ditempatkan pada pusatnya atau pada porosnya. Kemudian model wishbone dengan pegas coil. Konstruksinya upper arm, lower arm. Berarti pada wishbone terdapat 2 buah arm bagian bawah, kemudian bagian atas. Knuckle membentuk segi 4 dengan coil spring dan shock di tengahnya. Knuckle membentuk segi 4. Kemudian torsion spring, pegas berbentuk torsi. Nah, ini pegas bentuk torsinya. Ini per berbentuk batang torsi. Terdapat upper control arm, lower control arm. Ada 2 buah arm yang bagian atas dan bagian bawah. Kemudian terdapat stabilizer. Bila sebuah batang baja, ujung yang satu diikat dengan kuat pada batang yang diam, ujung lainnya diikat pada arm. Maka apabila arm bergerak turun naik, maka batang baja ini akan cenderung menahan gerakan tadi. Dengan demikian timbul efek penyerapan seperti pegas daun atau leaf spring atau pegas ulir. Jadi bekerjanya torsion spring itu akibat terpuntirnya batang torsi dan menyebabkan terjadinya efek penyerapan seperti pada pegas-pegas yang lainnya. Kemudian tipe McPherson suspension. Suspensi model McPherson tidak memiliki upper arm, sehingga konstruksinya sederhana dan tidak diperlukan penyetelan